Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan juga sahabat-sahabat surga, ibu-ibu sholihah, sehat semuanya? Sumu tasihu, puasalah kamu akan jadi sehat. Jadi puasa bukan jadi sakit, tapi jadi sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental. Nyatanya dengan puasa, sehat mental. Kenapa? Kejahatan berkurang. Jarang orang nyopet dalam keadaan puasa, betul nggak? Ibu-ibu kadang-kadang mau menipu, puasa-puasa kok menipu. Jadi kalau mau menipu nunggu setelah, apa itu semuanya? Di antara tujuan berpuasa adalah belajar keikhlasan. Karena amal itu akan diterima kalau kita beramal dengan ikhlas. Tetapi keikhlasan itu kadang-kadang diganggu oleh keinginan dunia. Karena setan menggoda kita dari berbagai arah. Kadang-kadang orang sholat pun bisa nggak diganggu setan. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertua, ada calon menantu, ada calon pimpinannya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Biasanya trikul, kulhu, kulau, ini sabi isma, latakal, bakoroh. Kadang-kadang bacanya dibagus-baguskan, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertua. Orang sedekah bisa nggak dipamerkan? Sedekah biasa-biasa, minta difoto, minta sertifikat, itu diulangi karena beritnya nggak nyala. Orang haji umrah bisa nggak dipamerkan? Bisa. Demikian juga puasa nggak bisa dipamerkan. Itu kurus banget, berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Itu gemuk banget, berarti jarang puasa. Kalau itu iya, kayaknya ya itu. Jadi puasa, semua setan bisa menggoda. Demikian juga kita berdakwah. Orang ceramah, orang dakwah, orang bermedsos, awalnya untuk konten dakwah. Tapi kalau sudah ada keinginan dunia, pengen disanjung, pengen dapat harta, pengen dapat follower, maka jadi berubah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, tolong dibacakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, ayat ini bicara tentang riya. Tahu riya, Bu? Riya adalah beramal untuk dipuji manusia. Padahal kita beramal hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa dakwai wa mestosi lillahi, bukan untuk cari duit, bukan untuk cari popularitas, bukan cari followers. Tapi kadang-kadang kita ini salah niat. Kita beramal untuk agama, tapi kadang-kadang untuk cari duit. Maka itu jadi salah. Maka ayat ini diingatkan. Jangan sampai kita seperti orang munafik, sholat saja malas. Kedua, apapun ubahnya, apapun yang dia lakukan hanya untuk manusia. Maka kadang-kadang orang munafik dulu sholatnya nggak pernah datang di sholat sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena masjid Rasulullah waktu itu belum ada lampu penerangan, maka gelap, toh orang nggak lihat. Nah, maka orang yang malas beramal dan amal hanya untuk manusia, itulah riya. Demikian juga kita dalam aktivitas jaga. Hati kita jaga, niat kita jaga, demikian kita berpuasa, maka puasa semata-mata untuk Allah. Betapa pentingnya amal dengan ikhlas, sampai-sampai amal ibadah saja nggak diterima kalau ada niat yang salah. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Maka kalau kita melakukan sesuatu, niatilah untuk Allah, jangan sampai ada niat-niat untuk yang salah. Sampai sini ada pertanyaan? Banyak banget ini. Saya pilih yang bening ya, Bu. Ya, silakan, Ibu. Ya. Saya Ernawati, Pak Ustadz. Saya mau nanya, anak saya dari dulu nggak pernah beramal dan bagi-bagi sembako. Tapi setelah iseng-iseng bikin konten dan kontennya viral, dia semakin rajin bikin konten. Setelah viral, saya juga bertanya, kamu niatnya apa untuk bagi-bagi sembako itu, niatnya untuk apa?
Kata dia supaya kontennya viral dan dia menjadi terkenal. Juga dia mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang kurang mampu. Itu kalau begitu Ustadz, niat anak saya salah apa enggak itu Ustadz? Itu aja Ustadz, makasih. Pertanyaannya sangat bagus. Sekarang saya tanya, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Nolong orang itu baik apa jelek? Tapi kalau caranya salah, nanti jadi tidak kebaikan, bukan kebenaran. Ngasih uang tapi dilemparkan, dengan ngasih uang tapi dengan diberikan secara halus lebih baik mana? Kasih uang 10 juta tapi dilemparkan, dengan 100 juta tapi secara halus, pilih mana? Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin, tapi caranya salah. Karena dengan rampok miliknya orang kaya. Maka satu sisi tadi berbaginya baik Bu, berbagi karena, tapi caranya juga jangan sampai untuk cari viralnya. Makanya jangan double niat. Demikian juga orang puasa. Puasa itu semata-mata niatnya betul hanya untuk Allah, betul? Nawaitu soma watin. Lillahi ta'ala kan? Orang itu berpuasa karena untuk Allah. Perkara efeknya apa itu bonus. Jangan sampai tujuannya ke situ. Jadi kalau ditanya orang puasa apa? Karena kewajiban. Maka koreksi sebelum beramal. 1, sebelum beramal. 2, ketika beramal. 3, setelah beramal. Karena kadang-kadang sebelum beramal kita semangat, dalam beramal kadang-kadang setan menggoda. Lebih sulit lagi setelah beramal. Kadang-kadang setan menggoda, kita sudah nolong orang, tapi tiba-tiba ada orang yang, apa ibu nggak pernah nolong? Akhirnya kita muncul. Itu semuanya majelis taklim itu, seragamnya. Siapa yang beliin? Kalau nggak ada dia juga, kalau nggak ada saya sudah nggak jadi apa-apa. Maka tadinya ikhlas, ternyata di akhir setelah amal dia ada godaan. Maka sekali lagi amal kebaikan itu ditentukan oleh niatnya dan caranya. Semua amal kebaikan bisa sampai kepada Allah kalau niatnya ikhlas karena Allah. 2 caranya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Niat menjadi penentu amal. Tapi lebih penting lagi, niat dan cara melaksanakan niat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.